Jumlah kecelakaan pada pekerja meningkat. Berdasarkan data dari BPJS Ketenagakerjaan, terdapat peningkatan jumlah kasus kecelakaan kerja di Indonesia. Terdapat peningkatan sebesar 13,26%. Pada tahun 2021, kasusnya 234.000, tapi pada tahun 2022 justru meningkat menjadi 265.000 kasus. Hal tersebut menjadi indikasi bahwa pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 harus mendapatkan perhatian khusus. Maka dari itu, perlu adanya upaya yang mendorong semakin banyak perusahaan menerapkan sistem manajemen K3 secara konsisten sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, kalian tahu gak apa itu kedokteran okupasi? Kedokteran okupasi adalah cabang ilmu kedokteran yang berfokus pada manajemen kesehatan dan keselamatan pekerja. Ini melibatkan berbagai praktik yang dirancang untuk menjaga, mempromosikan, dan memulihkan kesehatan pekerja, serta mencegah penyakit dan cedera yang terkait dengan pekerjaan. Tujuan utama kedokteran okupasi adalah menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat, serta memastikan bahwa pekerja dapat menjalankan tugas mereka tanpa perlu mengorbankan kesejahteraan fisik dan mental mereka. Kalian tahu gak berapa sih jumlah dokter okupasi di Indonesia? Jumlah dokter spesialis okupasi di Indonesia saat ini hanya 200 orang, padahal penduduk usia kerja mencapai 65% dari total 277 juta penduduk pada tahun 2023. Sementara, perkembangan dunia industri yang pesat mendorong kebutuhan akan kedokteran okupasi semakin meningkat. Kalian udah tahu belum apa aja tugas dari dokter okupasi? Berikut 7 tugas dari dokter okupasi. Yang pertama, mendiagnosis dan tata laksana penyakit akibat kerja. Dokter okupasi harus bisa memastikan penyakit tersebut benar diakibatkan pekerjaan atau tidak, serta mampu memberikan tata laksana yang tepat. Yang kedua, pemeliharaan kesehatan pekerja. Dokter okupasi harus melakukan pemeriksaan kesehatan berkala, pemeriksaan narkoba, dan juga vaksinasi. Yang ketiga, manajemen risiko lingkungan kerja. Dokter okupasi harus bisa membantu mengelola risiko di lingkungan kerja seperti paparan terhadap bahan kimia berbahaya, kebisingan, debu, dan faktor-faktor lingkungan kerja lainnya. Yang keempat, ergonomi dan keselamatan. Memastikan lingkungan kerja yang ergonomis dan aman karena sangat penting untuk mengurangi cedera. Yang kelima, manajemen stres dan kesejahteraan mental. Dokter okupasi harus membantu memberikan dukungan dalam mengelola stres pekerjaan. Yang keenam, pendidikan dan pelatihan kesehatan kerja. Kedokteran okupasi juga harus dapat memberikan pelatihan kepada pekerja tentang cara menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja. Dan yang ketujuh, manajemen disabilitas dan kembali bekerja. Dokter okupasi harus bisa memfasilitasi proses kembalinya bekerja. Kalian udah tahu kan apa aja tugas dari dokter okupasi? Makanya, yuk jadi dokter spesialis okupasi Indonesia untuk mencapai Indonesia yang sehat kerja.